Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita akan menjadi jembatan bagi kita untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita akan mengkaji satu kajian yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Kajiannya berkaitan dengan surat yang pendek. Yang tentang surah yang pendek ini Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah ketika beliau dan Abu Hurairah bertemu dengan seseorang yang terus-terusan mendawamkan membaca surah yang pendek ini. Yang kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, wajabat lahul jannah. Pemuda itu wajib masuk surga. Cuma tentu apa yang dikatakan oleh Rasulullah terkait dengan apa yang dibaca oleh pemuda itu, sehingga Rasulullah mengatakan pemuda itu wajib masuk surga, tidak cukup hanya dengan surat yang dibaca oleh pemuda itu. Akan tetapi tentu tergantung dari sampai sejauh mana dia atau kesininya kita berinteraksi dengan surah yang pendek itu. Dan surah ini pernah saya sampaikan, ya, gambarannya Rasulullah SAW bersabda bahwa jika kita setelah sholat subuh membaca surah ini 3 balikan, dan surah yang berikutnya 3 balikan, dan surah yang berikutnya juga 3 balikan, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan dirinya bagi mereka yang membacanya sampai bertemu lagi dengan subuh berikutnya. Nah, jadi jika kita membaca surah itu dan surah yang berikutnya dan surah berikutnya 3 balikan, Allah lewat lisan Rasulnya menjanjikan akan mencukupkan kebutuhan orang yang membacanya sampai bertemu dengan subuh yang berikutnya. Ucapan Rasulullah ini akan menjadi gambaran kepada kita bahwa jika suatu hari kita itu merasa tidak cukup, bisa jadi karena kita itu tidak membaca surah itu dan surah berikutnya dan berikutnya 3 balikan. Hadirin rahimakumullah. Lantas apa yang dimaksud dengan mencukupkan kebutuhan? Apakah yang dimaksud dengan Allah berjanji untuk
mencukupi kebutuhan kita hanya dengan mencukupi kepada kita untuk memberi makan kita sampai subuh berikutnya, mencukupi rezeki kita berupa minuman kita sampai subuh berikutnya, atau adakah kebutuhan lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan bagi kita jika kita membaca 3 surah ini? Surah apa surah ini? Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 3 balikan, Al-Falaq 3 balikan, An-Nas 3 balikan. Cuma yang harus kita pertanyakan kemudian, apakah bahasa Allah akan mencukupi kebutuhan kita sampai dengan subuh berikutnya itu hanya terbatas dengan makanan dan minuman saja, atau ada hal lain? Ada nggak? Ada nggak hal lain yang merupakan kebutuhan kita dan kebutuhan primer selain daripada makan dan minum? Apa termasuk diantaranya? sehat, kantong bernapas. Satu kebutuhan yang insya Allah akan kita dapatkan, tapi dengan catatan dong. Karena 3 surah ini merupakan surah Al-Mu'awwidah. Al-Mu'awwidah itu surah permintaan perlindungan. Kalau permintaan itu maknanya kita berdoa. Kalau berdoa itu syaratnya kita itu harus yakin bahwa Allah itu akan mengkabulkan doa kita. Salah satu kebutuhan, ini kebutuhan yang teramat sangat primer bagi kita, yang mungkin kita itu jarang untuk memintanya kepada Allah, atau mungkin kita tidak paham bahwasanya itu adalah salah satu kebutuhan kita. Ya, termasuk ketika kita membaca 3 surah ini, maka kebutuhan kita itu diantaranya kebutuhan ini. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada kita. Ya. Karena Allah, kalau kemudian hanya dimaknai hadis tersebut bahwasanya Allah akan mencukupi kebutuhan kita sampai dengan subuh berikutnya, dan kemudian kita maknai yang kebutuhan itu hanya makan belaka, kita itu insya Allah ketika kita mengkaji sirah Rasulullah SAW, kita akan banyak sekali menemukan bahwa Rasul itu sering setelah pulang dari masjid sholat subuh sampai ke rumahnya tidak ada something to eat. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan, tidak ada sesuatu pun yang bisa diminum. Kemudian Rasulullah SAW meniatkan pada hari itu untuk sahur. Makanya kan akan menjadi seperti kontroversi antara hadis Rasulullah bahwasanya Allah itu akan memenuhi kebutuhannya sampai dengan subuhnya, sedangkan Rasul sendiri sering, bahkan masalah bukan hanya sering, bahkan pernah terjadi di rumah tangga Rasulullah SAW, di rumah istri tercintanya, di rumah Siti Aisyah, dapur Siti Aisyah itu pernah enggak ngebul selama 40 hari. Makanya kita harus kemudian memahami bahwasanya di antaranya kebutuhan yang kita butuhkan selain daripada makan minum itu, yaitu kita itu butuh untuk sabar. Kenapa kita butuh untuk sabar? Karena hakikatnya tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini kecuali pasti akan diuji oleh Allah. Karena kita akan diuji oleh Allah, maka kita itu butuh Allah itu memberikan kesabaran kepada kita. Jelaskan ayatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Walanabluwannakum bisyai'in, di ayat yang lain wanablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan dengan kebaikan, sebagai fitnah, sebagai cobaan untuk kalian.
Kalau hakikatnya yang namanya manusia itu di planet dunia ini tidak akan pernah berhenti diuji oleh Allah. Baik diuji ku karipuh, ku gering. Bahkan orang-orang tertentu bisa terjadi terhadap orang-orang yang soleh, ya itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakitnya, sakit yang berkepanjangan, yang bahkan tidak sehat-sehat, dan bahkan sakitnya itu diujinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai dengan ketika rohnya dicabut oleh malaikat Israil. Nah tentu dalam konteks seperti itu kemudian kita itu butuh sabar. Hadirin rahimakumullah. Surat pendek ini merupakan surat yang teramat sangat istimewa. Saya seringkali mengatakan bahwasanya keistimewaan sesuatu itu dikarenakan diantaranya sesuatu itu bernamakan yang banyak. Bulan Ramadan disebut dengan bulan istimewa karena bulan ini memiliki nama yang banyak. Tidak hanya Syahrul Ramadan, tapi Syahrul Quwwah, Syahrul Quran, Syahrul Iradah, Syahrul Sabr, dan lain-lain. Nah, karena bernamakan banyak, kemudian bulan ini disebut dengan bulan yang istimewa. Al-Quran pun demikian. Ada ulama yang mengatakan nama Al-Quran itu sampai dengan 100. Ada lagi yang menamakan hanya 50, ada lagi yang menamakan hanya sekian belas, ada lagi yang menamakan nama Al-Quran itu hanya 10. Adapun mereka, kata orang yang ini, adapun mereka yang mengatakan Al-Quran itu bernama sampai 100, sesungguhnya yang ke 100 itu bukan nama-nama Al-Quran, tapi sifat-sifat Al-Quran. Nah, kemarin kita bahas, 2 pekan kemarin, yang maha banyak namanya, yang maha nama banyaknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya tidak terhingga. Walaupun diantaranya di hadis riwayat Bukhari nama Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya 99 itu adalah hanya nama Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Rasulullah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang 99 itu ya hadisnya hadis riwayat Bukhari, tapi Imam Ibnu Katsir dia menghitung-hitung nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan nama Allah yang ada dalam Sunnah itu sampai 1000 nama yang Allah ajarkan kepada Rasulullah saja. Kan ada juga nama Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada malaikat, dan ada nama Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan. Nah, Allah yang memiliki nama yang sekian banyak itu karena Allah itu adalah zat yang teristimewa. Nah, surat yang pendek ini pun adalah surat yang amat istimewa. Di antaranya ukurannya karena memiliki nama yang banyak. Yang umumnya kita hanya tahu surah ke 112 ini namanya Al-Ikhlas. Tahu nggak kenapa surat ini dinamakan Al-Ikhlas? Nah. Surat ini dinamakan Al-Ikhlas karena ikhlas itu artinya murni. Dinamakan Al-Ikhlas karena surah ini dari awal surah sampai akhir surah sama sekali tidak membicarakan tentang ibadah, tidak membicarakan tentang akhlak, tapi murni membicarakan tentang tauhid. Maka kemudian nama surah juga ini juga adalah At-Tauhid. Dan nama surah ini juga adalah Al-Asas. Asas itu adalah fondasi. Kenapa? Karena yang namanya tauhid itu adalah fondasi. Jika seseorang memiliki tauhid yang kuat, maka insya Allah dia itu akan ibadah dengan benar.
Jika dia ibadah dengan benar, maka akan lahirlah akhlak yang mulia. Sehingga ketika seseorang itu tidak memiliki akhlak yang mulia, bukan apa-apa, tapi karena ibadahnya nggak benar, tapi karena juga akidahnya atau keyakinannya nggak kuat. Hadirin rahimakumullah. Al-ikhlas ini yang namanya murni tadi, yang artinya murni, merupakan representasi dari akidah. Dan Islam itu terdiri dari pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Jadi Islam itu bersendikan 3 bagian ini. Nah, kalau Islam terdiri dari 3 bagian ini, kurang lebihnya 1/3 adalah akidah, 1/3 adalah ibadah, 1/3 adalah akhlak. Sehingga ketika kita membaca Al-Ikhlas 3 balikan, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita itu dihitung sebagai seseorang yang telah mengkhatamkan Al-Quran. Nah, Masya Allah, ya, tiap subuh 3 balikan. Jadi sehari itu kita udah khatam Al-Quran. Tapi tentu tidak cukup kita itu hanya dengan membaca Al-Ikhlas. Kita pun punya ya perencanaan-perencanaan lain dalam membaca Al-Quran kita. Hanya ketika kita membaca Al-Ikhlas 3 balikan di mata Allah, artinya kita itu telah mengkhatamkan 1 kali balikan. Nah, ini sebagaimana Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang sebentar? Tidak ada seorang sahabat pun yang mengacungkan tangan kecuali pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk membacanya, dan Ali kemudian membaca Al-Ikhlas 3 balikan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, shadaqta, kamu benar. Jadi Masya Allah, ini butuh diamalkan. Genep kali, 2 kali khotam, baca 8 kali, bari nyeduh kopi. Kan saya itu pernah baca tutorial tentang minum kopi yang enak gitu. Katanya kalau pingin minum kopi yang enak gitu, puter sendok itu 100 kali ke kiri gitu kan. Habis itu puter lagi 100 kali ke kanan. Artinya berarti kita harus hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu ya teknisnya itu. Nah, coba kalau kita itu tidak dengan seperti itu, tapi kita membaca Al-Ikhlas, jaba kopi meunah, jaba ganjaran meunang, nah orang ngukur hitung sih kaku itu ungkol. Kita mengisi waktu-waktu kita, kita jadikan bacaan Al-Ikhlas ini menjadi bagian dari wirid kita. Kita pergi ke masjid, kenapa enggak sambil baca Al-Ikhlas? Kenapa enggak kita pergi ke masjid itu sambil baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Dan kenapa enggak kita membaca Al-Ikhlas ketika kita pergi ke masjid? Dan kenapa enggak kita membaca Al-Ikhlas ketika kita telah selesai sholat? Kita kemudian istighfar, kita tasbih, tahmid, takbir, kemudian ditutup dengan tahlil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang setelah sholatnya itu membaca surah, membaca ayat kursi, maka baginya antara dia dengan surga itu hanya terhalangi oleh matinya kita. Masya Allah. Nah, apa salahnya kemudian setelah baca ayat kursi kemudian baca Al-Ikhlas itu balikan. Nah, itu namanya tadi suatu ketika Rasulullah dan Abu Hurairah berjalan, dan ada seseorang yang terus-terusan yang tidak berhenti membaca Al-Ikhlas. Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Hurairah, wajabat lahul jannah, dia itu wajib masuk surga.
Tapi tadi tentu ya, tidak hanya cukup dengan hanya membacanya, tapi kita harus tahu tentang makna yang terkandung dalam surah yang pendek ini, dan kemudian kita mengamalkan kandungan-kandungannya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam kandungan-kandungannya, ada beberapa gambaran tentang betapa mulianya surat ini. Di antara gambarannya, suatu ketika datang kepada Rasulullah seorang sahabat senior yang melaporkan tentang seorang pemuda yang senantiasa ngimamin sholat di luar Madinah, di pinggiran kota Madinah. Ketika dia diminta untuk jadi imam sholat, di setiap sholat zahar, yaitu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, di rakaat pertamanya si pemuda ini senantiasa membaca Al-Ikhlas. Rakaat keduanya apa? Nah, kebiasaan pemuda ini kemudian diberitakan oleh sahabat senior kepada Rasulullah SAW, dan Rasul kemudian berkata kepada pembawa berita, coba tanyakan olehmu kepada si pemuda itu apa yang menjadi penyebab pemuda itu membaca Al-Ikhlas. Amalan ini amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat seniornya. Hanya diamalkan oleh pemuda ini. Rasulullah memerintahkan tanyakan. Ketika ditanyakan kepada pemuda itu menjawab, aku itu orang yang mencintai Allah. Dan surah ini adalah surah yang tidak ada satu ayat pun kecuali isinya itu tentang Allah semata. Karena tentang Allah semata dan aku itu adalah orang yang mencintai Allah, maka aku suka sekali untuk membaca surat ini. Ketika berita ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian berkata kepada pembawa berita, katakan kepada pemuda itu bahwasanya kelak seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Jadi kalau kita di dunia ini mencintai sahabat yang soleh, maka kita pun kelak akan bersama dengan sahabat yang soleh. Ketika kita di dunia ini mencintai orang yang kamasid wa hararese, nanti di akhirat kita itu akan bersama dengan orang seperti itu. Ketika kita di dunia ini senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa ingat kepada Al-Quran, maka kelak kita pun akan bersama dengan apa yang kita cintai. Kata Rasulullah SAW, sampaikan kepada pemuda itu bahwasanya kelak seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Makanya hadirin rahimakumullah, ya. Pernyataan Rasulullah kepada sahabatnya untuk disampaikan kepada pemuda ini menjadi dalil bagi sebagian dari saudara-saudara kita ya, untuk memperingati kelahiran Rasulullah dengan cara mereka mengadakan apa? Mauludan. Kenapa menjadi dalil? Karena hakikatnya ya, si pemuda membaca Al-Ikhlas itu, dia itu hanya memiliki apresiasi bahwasanya karena cintanya kepada Allah, dan surat ini surat yang membicarakan tentang Allah, maka untuk mewujudkan cinta saya itu senantiasa membaca surat ini. Ya. Dan hadirin rahimakumullah, amalan pemuda ini amalan yang tidak diamalkan oleh Rasulullah. Amalan yang tidak diamalkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan bukan berarti kemudian mereka yang tidak membaca Al-Ikhlas tiga balikan, mereka yang tidak membaca Al-Ikhlas di awal surah itu, bukan berarti mereka itu tidak mencintainya. Masa sih Rasul dan sahabat senior tidak mencintai Allah dikarenakan tidak membaca Al-Ikhlas? Tidak. Ini urusannya urusan apresiasi mencinta saja. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di tanggal tertentu mereka itu memperingati kelahiran Nabi, ya jangan juga kita persalahkan. Kenapa? Karena dia punya apresiasi dalam mencinta yang berbeda dengan kita. Sebagaimana pemuda tadi punya apresiasi dalam yang berbeda dengan para sahabat senior dalam mencintai Allah. Hadirin rahimakumullah.
Surah ini diawali dari perintah Allah kepada Rasulullah dalam satu kata yang berbunyi kul, katakanlah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulama ada yang menafsirkan makna kul yang ada pada ayat pertama di dalam surah Al-Ikhlas ini tidak hanya bermakna katakan, tapi kul di sana bermakna baligh, tabligkan atau sampaikan. Sampaikan kepada siapa? Kalau Rasul itu kepada para sahabatnya. Dibaca oleh para sahabat, sahabat pun memiliki kewajiban yang sama untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada generasi yang berikutnya. Generasi berikutnya terus akhirnya sampai kepada kita, dan tentu tidak berhenti di kita. Kita pun harus menyampaikan ke teman-teman kita, ke saudara kita, ke tetangga kita, kepada siapapun termasuk kepada keturunan kita, untuk menyampaikan tentang Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih jauhnya kita itu dituntut untuk menyampaikan Islam secara keseluruhan. Para hadirin rahimakumullah, ketika kita mengucapkan kalimat syahadat yang kedua, maka ucapan kalimat syahadat yang kedua itu memiliki makna kita itu mengakui tentang kerasulan Muhammad SAW, sekaligus kita ittiba, kita berjanji untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Dan misi Rasul yang utama itu yaitu dakwah, mengajak kepada orang lain pada kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Kul, katakan siapa? Katakan ya. Sebagian dari saudara-saudara kita kan tidak sedikit mereka adalah para ustadz, tapi yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Mereka ketika mengartikan kata kul seperti di ayat ini dalam pengertian kul, ucapkan ya Muhammad. Saya tidak setuju dengan penafsiran yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah satu kali pun Dia memanggil Rasulullah SAW dengan namanya langsung. Beda. Ketika Allah memanggil Nabi yang lainnya, Allah itu memanggil namanya langsung. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Dawud, ya Ismail, ya Isa, dan lain sebagainya. Allah itu memanggil nama nabinya secara langsung. Tapi kepada Rasulullah SAW, Allah itu tidak pernah satu kali pun memanggil namanya. Karena Rasulullah SAW itu orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau itu memiliki akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlaknya itulah yang kemudian menurut ulama yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah memanggil satu kali pun nama Rasulullah secara langsung. Tapi Allah ketika memanggil nama Rasulullah, Allah itu mengatakannya itu dengan kalimat ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Mereka yang mengatakan kita tidak sepatutnya mengartikan kata kul itu dengan ya Muhammad, tapi dengan kata kul itu ya Rasulullah, ya Nabiullah. Mereka yang berpendapat kita harus mengatakan kul itu dengan pengertian ya Rasulullah, ya Nabiullah adalah mereka yang mengatakan bahwasanya rukun iman kepada Rasulullah itu diantaranya sikap ta'zim kita kepada beliau. Sikap ngagungin kita kepada beliau.
Dan biasanya kalau kita ngagungkan seseorang, kita itu tidak terbiasa untuk menyebut namanya secara langsung. Ya, kalau kita mengagungkan bapak kita kan kita tidak ngomong bapak kita dengan namanya secara langsung kan ya? Enggak lah. Apalagi kepada Rasulullah. Ya, bapak kita itu kelak belum tentu akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, tapi Rasul yang teramat sangat kita cintai itu adalah seorang yang kelak itu akan memperhatikan kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Maka masa sih kita itu dari sekarang tidak mengagungkannya, walaupun tentu pengagungan yang kita lakukan itu bukan pengagungan sebagaimana kita mengagungkan Allah. Tidak boleh. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kepada orang lain atau memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat baik dan melarang orang lain dari berbuat buruk dengan berbagai macam dimensinya. Ada yang dakwah itu dengan lisan, ada dakwah itu hanya dari satu orang ke orang, dakwah infiradiyah, atau dakwah juga ada dengan tulisan kalau mereka itu mampu untuk menulis, dakwah juga bisa dengan kekuasaan kalau mereka itu memiliki kekuasaan dan lain sebagainya. Ya. Kan kalau dakwah dengan kekuasaan itu siapa yang ulama NU yang dari Jawa itu? Gus siapa? Gus Baha. Bagus loh. yang gue bahas gini, bagus loh. Bahasanya itu kayak gimana ya? Untuk menutup prostitusi, untuk menutup tempat pelacuran, belum tentu bisa ditutup dengan 1000 tanda tangan ulama. Tapi ya, satu tempat pelacuran bakalan bisa ditutup oleh seorang gubernur, oleh seorang bupati dengan satu tanda tangannya. Benar. Hadirin ya. Poin yang pertama, ketika kita kaitkan ya, dengan bahasa Rasulullah yang berkata kepada Abu Hurairah, ya, wajibat lahul jannah, wajib bagi orang itu masuk surga. Ya, kandungan pertama yang ada pada surah yang pondok ini yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah. Dan masyaallah dirahmatullah, ya, ada ulama yang menafsirkan ya, ayat yang saya sampaikan dengan di muqaddimah tadi. Ayatnya berkaitan dengan tujuan penciptaan kita, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa dalam surah Al-Bayyinah. Dan tidaklah kalian itu diperintahkan kecuali untuk ya, memurnikan penghambaan kepada Allah. Seseorang itu tidak akan bisa murni penghambaannya kepada Allah, tidak akan bisa mencapai derajat ikhlas dalam menghambakan diri kepada Allah, kecuali dia itu melakukan aktivitas dakwah. Kenapa ulama ini berpendapat sedemikian? Karena sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat tentang ayat dakwah. Kata Allah, yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang ikhlas, bagaimana surah ini Al-Ikhlas, yang harus kita lakukan adalah qul, dakwah. Tadi yatlu suhufan mutahharah, ya. Bisa kita dakwahnya itu hanya dengan membacakan ya, ayat-ayat Quran kepada istri kita, kepada anak-anak kita, hanya dengan seperti atau dengan apapun yang bisa kita lakukan. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya dalam ayat ini bahwasanya Allah itu adalah Ahad, Allah itu Esa, Allah itu satu.
Kata ahad, kata esa, kata satu, ya, kata yang dari awal agama ini memproklamirkan bahwasanya agama kita itu adalah agama yang rasional. Karena yang disebut dengan ahad itu adalah Allah, dan Allah ini dalam konteks ini adalah pencipta. Ya. Saya katakan tadi rasional karena ya, di dunia ini ada kelompok manusia yang meyakini dunia ini tidak ada yang menciptakan, dan ada juga kelompok manusia yang meyakini bahwasanya yang namanya pencipta, yang namanya Tuhan itu banyak. Kita sejak awal, agama ini sejak awal mengajarkan bahwasanya pencipta kita itu adalah ahad. Tidak rasional ya, kalau alam ini terjadi begitu saja gitu. Sebagaimana tidak rasional kalau ada orang yang ngomong gelas ini jadi sendiri gitu, atau meja ini jadi sendiri, masuk di akal banget gitu. Ya, kalau ini aja nggak masuk di akal banget, jadi sendiri, ya, ini jadi sendiri gitu kan, apalagi alam semesta yang sedemikian kompleks ini. Misalkan mereka yang memiliki pemahaman bahwasanya yang namanya pencipta itu bukan satu tapi dua, ada tiga, atau tiga itu pun tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena sifat asasi yang ada pada pencipta itu yaitu berkeinginan. Karena memiliki keinginan, maka yang namanya pencipta itu pasti akan ada yang diciptakan. Adanya yang diciptakan itu menunjukkan tentang adanya keinginan pencipta. Maka kalau pencipta itu banyak, alam semesta itu tidak akan seimbang seperti sekarang. Yang tentang keseimbangan ini Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, "Ma taru fi khalqir rahmani min tafawut." Maka hendaklah kalian itu melihat apakah ada ketidakseimbangan dalam penciptaan Ar-Rahman ini. Bumi kita yang didiami oleh kita dikarenakan diciptakan dalam keadaan seimbang. Kalau bumi kita itu diciptakan oleh Allah lebih besar daripada yang ada sekarang, maka gaya tarik buminya itu akan besar. Sehingga karena gaya tarik bumi itu besar, maka kita itu tidak akan bisa bergerak. Kalau planet bumi kita itu diciptakan oleh Allah lebih kecil, maka gaya tarik buminya itu akan lemah. Karena gaya tarik bumi itu akan lemah, maka kita itu tidak akan bisa berjalan di atas muka bumi ini. Kita tidak akan bisa membangun rumah sebagaimana rumah yang kita bangun sekarang. Dan sama juga ketika bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan besarannya itu tidak sebesar seperti ini, atau matahari yang Allah ciptakan besarannya itu lebih besar dari apa yang ada sekarang, maka planet bumi itu akan terbakar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan jika Tuhan kita itu dua atau lebih, maka mereka yang memiliki sifat asasi berkeinginan pasti antara satu dengan Tuhan yang lainnya itu akan berbeda keinginannya. Tahun ini matahari deketin aja jaraknya ke planet bumi misalnya kan, tahun depan bagian dijauhin kan, kurang lebih akan seperti itu. Tapi karena Tuhan kita itu adalah satu, yang tadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, maka terjadilah kehidupan kita yang senyaman seperti ini. Hah? Hadirin rahimakumullah. Setelah Allah mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah ya Rasulullah, Allah itu ahad. Kita mengatakan, kita mendakwahkan, kita menyampaikan. Dan tentu ketika kita menyampaikan, kita itu harus berwawasan, harus berilmu, sehingga kita itu ada dalam keyakinan yang benar Allah itu adalah ahad. Dan ini akan menjadi modal bagi kita ya,
untuk menjadikan Allah yang ahad itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang berikutnya. Allahus Samad. Kenapa Allah mengatakan Allah dulu kemudian As-Samad? Kenapa tidak As-Samad dulu kemudian Allah? Karena nama Allah itu adalah namanya yang paling mulia. Karena paling mulia, maka nama Allah itu Allah sebut terlebih dahulu daripada nama-nama Allah yang lainnya. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah mengatakan namanya yaitu Al-Hayy Al-Qayyum itu setelah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surah 59. Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Sebelumnya Allah mengatakan tentang namanya yang termulia yaitu Allah. Nah, dalam ayat yang kedua ini pun Allah sebelum mengatakan bahwasannya dia itu adalah As-Samad, dia itu mengatakan namanya yang paling mulia yaitu Allah, yang saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Kata Allah itu karena saking mulianya di dalam Al-Quran itu muncul sampai dengan 2472 kali. Yang juga saya akan sampaikan di pertemuan yang sebelumnya bahwasanya taunya kita tentang nama-namanya merupakan media bagi kita itu untuk bisa mentadaburi Quran, mentadaburi ayat-ayat Quran. Kalau kita selama ini ketika ngaji Al-Quran itu lempeng aja, nggak ada tadaburnya karena kita tidak tahu, karena pemahaman kita itu tidak kompeten untuk bisa mentadaburi ayat-ayat yang ada, maka jika di suatu ayat itu ada nama Allah, ada namanya itu kemudian menjadi jembatan bagi kita untuk mentadaburi ayat yang sedang kita baca. Allahus Samad. Allah itu kata bentukan dari apa? Allah itu kata bentukan dari al. Al itu dalam bahasa Inggris the, menunjukkan tentang satu-satunya, menunjukkan tentang sesuatu yang pasti. Dan ilah itu sesembahan. Jadi Allah itu kata bentukan dari al dan ilah yang artinya maha diibadahi. Hadirin rahimahullah. Kenapa Allah itu maha diibadahi? Allah kemudian diantaranya menjelaskannya melalui ayat ini. Yang tentu ketika Allah menjelaskannya di ayat-ayat lain dengan penjelasan yang berbeda, tapi Allah menjelaskannya di ayat ini bahwasannya Allah itu adalah zat yang satu-satunya maha diibadahi karena Allah itu adalah As-Samad. Allah itu tempat bergantung. Tempat bergantung. Jadi ini kemudian akan menjadi ukuran. Ketika kita menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya tempat bergantung, tempat menggantungkan diri kita, maka insya Allah kita itu akan terhindar dari maksiat kepada Allah. Kalau setiap petani memiliki keyakinan bahwasanya tempat menggantungkan dirinya agar dirinya itu mendapatkan hasil panen yang layak,
adalah Allah semata, maka insya Allah petani itu tidak akan maksiat kepada Allah. Tapi kenapa banyak petani maksiat kepada Allah? Karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya panennya itu akan berhasil jika ada hujan. Panennya itu berhasil jika ada pupuk. Panennya itu akan berhasil jika ada cangkul. Panennya itu akan berhasil jika ada itu ini. Mereka tidak mengaitkannya kepada Allah. Akidah Islamnya itu, walaupun tentu kita itu harus melakukan apa yang disebut dengan sebab-sebab itu, ya, tapi akidah Islamnya itu mengajarkan kepada kita bahwasanya sebelum apapun kita, maka senantiasa kaitkan segala sesuatunya itu dengan Allah. Kan dari Allah, seseorang itu ya telah dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan syirik. Ya, jika mengatakan kalau tadi malam anjingku tidak menggonggong, niscaya rumahku akan kemasukan maling. Itu syirik. Itu bukan karena anjing, tapi karena Allah. Yang Allah diantaranya menyuruh anjing itu untuk menggonggong. Awas, jangan kaitkan kepada makhluk. Ini bahaya. Ini kemudian yang menyebabkan kita itu maksiat kepada Allah. Kalau kita itu yakin segala sesuatu yang terjadi itu karena iradah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka kita itu akan malu untuk maksiat. Orang lain misalkan butuh duitnya, susah budak asup rumah sakit atau itu, ya orang butuh duit, dina pikiran teh kasaha yang minjemnya, gitu kan? Dina pikiran teh kabang mana nugis beres hutangnya, ente langsung dina pikiran teh langsung ke Allah, ya Allah, gitu kan? Geus kitu kakara usahakan lolobanan teh cika kitu. Ini diakui atau tidak, ini adalah pembiasaan yang sebetulnya dilakukan oleh para orang tua kita, atau kakak kita, atau kakek kita, atau nenek kita kepada kita. Makanya kalau kita melihat salah satu perjalanan Rasulullah SAW dalam memahamkan tentang Islam kepada pamannya, tapi anak kecil, mana itu Abbas bin Abdul Muthalib, anak kecil. Ketika suatu ketika Abbas itu barengan dengan Rasulullah naik unta, Rasul itu mengajarkan kepada pamannya Abbas, ya Abbas, ya pamanku, ya, jika engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Di usia sekitar 5 tahunan, dalam surah itu dikatakan demikian. Karena orang mencek itu, orang maka kebiasaan maksudnya ek di aku eta henteu, udah saat-saat lebaran tuh minta duit kasih anu, tuh minta duit kasih anu, kak lanjut anjeun ka mamang anjeun ka uwa anjeun kayak gitu ya, masyaallah. Di satu sisi diajarkan tauhid, di sisi lain diajarkan untuk menjadi peminta-minta gitu. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Hadirin, ayat-ayat berikutnya adalah merupakan ayat-ayat yang merupakan penguatan atas Allah yang Ahad. Karena Allah yang Ahad itu Allah yang tidak mungkin lam yalid wa lam yulad, melahirkan dan dilahirkan. Allah yang Ahad itu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Hadirin Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini, dan saya katakan tadi saya tidak sempat baca apapun, dengerin apapun. Hari ini hari yang super sibuk, udah super produktif. Kita tutup sampai di sini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.